Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi sekaligus dalam kalender liturgi Gereja Katolik merupakan bacaan untuk Hari Raya Kabar Sukacita. Kabar sukacita di sini ya tentu kalau kita kembali kepada konteks percakapan malaikat Gabriel dengan Maria, di mana malaikat Gabriel itu membawa kabar kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dari pihak kita, tentu kabar ini merupakan kabar sukacita ya, karena Sang Penebus itu akan datang ke dalam dunia, akan mengajarkan kita akan kehendak Allah yang menjadi pedoman hidup kita, atau yang menjadi kemudian bahan refleksi kita untuk hidup, untuk tingkah laku kita dan sebagainya tentunya. Dan tentunya juga lebih dari itu bahwa kedatangannya itu tentu membantu kita untuk bisa melihat kembali kebenaran, atau dengan kata lain bahwa menebus kita dari dosa. Dalam refleksi dikatakan, dalam refleksi teologi dikatakan bahwa manusia itu tak dapat menyelamatkan dirinya sendiri ya. Sebab manusia itu tak punya kuasa ya untuk mengalahkan atau menampilkan suatu kebenaran Allah atau kehendak Allah. Hanya Allah sendirilah yang mampu menyelamatkan manusia. Dan oleh karena itulah maka Yesus datang ke dalam dunia melalui Maria, ibunya yang kudus, ibunya yang suci. Yesus dikandung oleh Maria selama 9 bulan, dilahirkan oleh Maria, dididik sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi pribadi yang matang,
menjadi pribadi yang dewasa dan mewartakan apa yang menjadi tujuan kedatangannya. Bagi Maria sendiri, kabar ini tentu merupakan suatu kabar yang membingungkan sebagai manusia. Selain bingung, keraguan-raguan, ketidakpastian ya dalam dirinya, berkecamuk suatu pengalaman ketakberdayaannya sebagai manusia, dalam arti ada suatu peristiwa kemustahilan yang akan terjadi dengan dirinya. Peristiwa Maria mengatakan tadi bahwa aku belum bersuami, bagaimana aku bisa mengandung dan melahirkan, ketika malaikat Gabriel tadi menyampaikan kepadanya bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tentu Maria sebagai manusia berpikir, dari mana anak itu? Aku belum bersuami. Setidaknya kalau aku bersuami ya mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi aku ini belum bersuami. Tapi ya, penegasan malaikat Gabriel bahwa Roh Kuduslah yang akan menaungi Maria. Dengan demikian ya, Allah lah yang berkarya dalam peristiwa Allah itu menjadi manusia di dalam rahim Maria. Maria di sini ya menyiapkan rahimnya untuk peristiwa atau proses terbentuknya manusia di dalam rahim Maria itu, atau terbentuknya Yesus di dalam rahim Maria menjadi manusia. Teman-teman sekalian, saudara-saudara yang terkasih, di samping itu ya, Maria juga berpikir akan tunangannya Yosef. Wah, kalau Yosef tahu bahwa dia itu mengandung, tentu marah, pastilah itu. Karena Yosef berpikir belum ada suatu peristiwa kok tiba-tiba ada kabar bahwa Maria mengandung. Dan tentunya di sini Yosef pasti akan malu dan akan menceraikan. Itulah konsekuensi lanjutnya ya. Tapi juga di samping itu budaya. Nanti Maria akan dicerca, akan diolok-olok, dan bahkan dirajam dengan batu karena hamil di luar nikah, hamil sebelum menikah. Karena dalam kebudayaan Yahudi ya, meskipun dua pasang itu sudah bertunangan, tapi belum diperkenankan untuk hidup bersama. Mereka masih tinggal bersama dengan orang tua masing-masing. Setelah menikah, bolehlah mereka akan hidup bersama sebagai suami istri. Tentu konsekuensi seperti itu ya juga menjadi suatu peristiwa berkecamuk dalam diri Maria, menjadi sebuah pikiran ya. Tetapi yang menarik bahwa karena iman Maria yang sangat teguh ya pada Allah, apapun konsekuensi atau apapun yang akan terjadi di kemudian, dia percaya bahwa Allah yang merencanakan semuanya, bahwa Allah juga yang akan menyelesaikan semuanya itu. Alhasil bahwa proses persalinan atau proses menjelmanya Allah di dalam rahim Maria itu berjalan dengan baik. Yusuf menerima, budaya pun menerima Maria. Itu terjadi karena Allah memang membantu berkarya di dalamnya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih ya, dari peristiwa ini tentu kita belajar ya bahwa Maria itu ya bukan seorang bukan dipilih Allah itu ya bukan sebuah kebetulan, tapi memang Allah sudah mempersiapkan dia sejak keabadian. Ada banyak pemikiran-pemikiran tulisan Santo Santa ya berkaitan dengan itu. Santo Montfort dia mengatakan bahwa Maria itu ya sudah dipersiapkan oleh Allah. Selain dalam kandungan ibunya juga ya dari keabadiannya, Maria itu sudah ditentukan nantinya untuk menjadi ibu Tuhan. Nah, dengan demikian ya bukan sebuah kebetulan. Dan dalam peristiwa itu Maria dipakai Allah bukan sekali jadi, tetapi Maria tetap memperlihatkan kuasanya, keperhatiannya kepada Maria. Maria tetap menjadi ibu Tuhan baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Tentu kalau kita memahaminya di sini ya bahwa dengan demikian ya kalau kita berdoa juga setidaknya kita bisa berdoa bersama Bunda Maria, menatap sang kebijaksanaan, menatap Yesus. Bersama Maria tentu kita akan mendapatkan pencerahan atau kita akan mendapatkan pertolongan. Karena tentunya di sini Maria akan membantu kita menghadap putranya, atau Maria yang akan memoles kita sedemikian rupa menghadap putranya atau menyampaikan kepada putranya apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebagai orang berdosa tentu kita sadar bahwa menghadap Tuhan secara langsung
perlulah ada seorang yang bisa membantu Maria lah dalam hal ini. Dan oleh karena itulah Bapak, berdoa bersama Bunda Maria melalui doa rosario, pendalaman iman bersama Maria, atau dan sebagainya, kegiatan-kegiatan ziarah Maria dan sebagainya, itu semua adalah bentuk ekspresi iman kita kepada Allah, kepada Yesus bersama Maria ibunya yang adalah seorang beriman yang sejati. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita bahwa Allah itu mempunyai rencana yang indah terhadap manusia, memakai manusia untuk bekerja sama dalam menjalankan misi keselamatan. Dan kita semua tentu dipercayakan oleh Allah dengan tugas-tugas tertentu yang kita punya. Pembaptisan itulah yang menjadi sarana kita untuk bisa mengambil bagian di dalam tugas perutusan Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.